Ingat baik-baik, ketika musuh datang menyerbu seperti banjir bandang, cara Tuhan adalah meningkatkan standar dalam kehidupan orang percaya. Memastikan setiap kita hidup dalam standar Tuhan. Nah, standar Tuhan itu apa? Integritas. Tuhan mau saudara menjaga integritas hidupmu. Bahkan sebagai seorang hamba Tuhan, integritas kita itu mahal loh. Bahkan mungkin saya harus bilang, bagi seorang pendeta, integritas adalah segalanya. Jadi saudara juga harus punya integritas dalam aspek keuangan, dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi. Jagai integritas hidupmu. Mintalah untuk Roh Kudus itu selalu bekerja dalam hidup kita, memastikan persepsi yang kita miliki tentang hidup kita ataupun setiap aspek hidup lain terus bisa kita selaraskan dengan persepsinya Tuhan. Mentalitas yang kita punya juga harus terus diselaraskan dengan kebenaran firman. Motivasi hati kita terus diselaraskan dengan kebenaran. Jadi ketika saudara dituntut, pakai tanda kutip ya, untuk hidup dalam integritas, saudara tidak merasa itu tuntutan. Karena itu adalah nature-mu. Ayo kita pastikan diri kita jadi orang yang jujur, orang yang berintegritas. Sehingga walaupun secara manusiawi kelihatannya engkau rugi, tapi mari kita arahkan mata hati kita. Bukan pada hitung-hitungan di atas kertas dengan angka 0 yang semakin bertambah banyak. Tapi bikin perhitungan di dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau menolak tawaran Raja Sodom, Raja Sorga akan datang padamu. Makanya selama saudara menjagai kebenaran dalam batin, saudara boleh ditipu berkali-kali, tapi engkau tidak akan lebih miskin. Saya ulangi sekali lagi, selama saudara menjagai kebenaran di dalam batin, katakan selama aku menjagai kebenaran di dalam batin, aku menjagai batinku tetap benar, memperkenan hati Tuhan, aku pastikan aku tidak menyerah untuk terus hidup sebagai orang benar, berintegritas, jujur. Maka walaupun banyak orang punya niat jahat menipu diriku, tetapi aku tidak pernah menjadi lebih miskin. Karena Tuhan sendiri menjadi pengganti rugiku yang berkelimpahan. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Aku deklarasikan dan aku berdoa. Semua siklus kegagalan, semua siklus rasa gagal yang selama ini terus mengganggu perjalanan hidupmu. Karena engkau banyak ditipu, engkau banyak diperlakukan dengan curang, engkau banyak diperlakukan dengan tidak adil, engkau banyak mengalami kerugian. Hari ini aku deklarasikan demi nama Yesus, siklus kegagalan, siklus tipu muslihat iblis, siklus kejatuhan itu aku putuskan di dalam nama Yesus. Aku hancurkan saat ini. Dan aku berdoa berkat Tuhan terus dilimpahkan atasmu dengan 1001 macam cara, dengan cara-cara yang tak terduga, dengan manifestasi kedaulatan Tuhan yang menyertaimu. Engkau akan terus menikmati porsi berkatmu dengan limpah. Terjadilah di dalam nama Yesus. Agamanya percaya, katakan terjadilah atasku. Amin. Nah, saya mau saudara belajar mengkondisikan diri, melatih dirimu untuk selalu melakukan hal yang benar. Contoh, saya kasih contoh. Ketika saudara masuk kemari dan melihat ada kursi yang berserakan, katakanlah seperti itu. Saudara harus langsung tahu, hal benar yang harus saudara lakukan adalah apa? Cari tempat duduk lah, Pak. Apa hal benar yang saudara harus lakukan? Beresin.
Itu tapi kan bukan tugas saya. Ya, tapi itu hal benar yang harus saudara lakukan. Orang benar tidak akan terjebak dengan sebuah prinsip tugasku dan tugasmu. Orang benar akan selalu melakukan hal yang benar yang dia tahu harus dia lakukan. Inilah ekspresi kasih yang sesungguhnya. Kalau saudara mendapati ada seseorang yang sedang kelaparan, tolongin dong, sudah 3 hari 3 malam saya tidak makan. Apa hal benar yang saudara harus lakukan? Saya doakan kamu. Apa hal benar yang saudara harus lakukan? Beri dia makan. Oh tapi saya cuma punya roti kecil. Bagi 2. Nah, mana kenyang dia? Ya kasih semua. Nanti dia tidak kenyang, aku jadi lapar. Gimana dong? Tapi tindakan benar yang saudara harus lakukan adalah justru memberi orang yang lapar makan. Nah nanti aku bagaimana? Percayalah, Bapamu melihat dan mengetahui kebutuhan. Amin. Karena prinsip yang saudara harus praktekkan adalah mendahulukan orang lain. Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bukankah itu yang Yesus tunjukkan sebagai contoh? Paulus bilang dalam Filipi pasal yang kedua, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Enggak sendirian loh. Kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada dalam diri Kristus Yesus. Apa itu? Mengosongkan dirinya, menganggap yang lain lebih utama, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, mendahulukan yang lain, bukan kepentingan sendiri. Ini yang cuma manggut-manggut, lagi mencoba mencerna, mencoba menelan sesuatu yang agak terlalu besar, sulit masuk kerongkongan. Kunyah dulu Pak, lemper jangan ditelan saat kulit-kulitnya, kupas dulu, digigit sebagian, dikunyah. Nah prinsip ini juga sama, saudara harus kunyah supaya tidak kesulitan untuk menelannya. Amin. Saudara harus cocok-cocokkan dengan kehidupanmu. Tuh kan, pada diam lagi. Karena ketika saudara mempraktekkan prinsip melakukan hal yang benar, dunia minimal akan lebih baik. Saudara jalan, lihat ada sampah. Apa hal benar yang saudara harus lakukan? Masukin ke tempat sampah. Wah, enakan tukang sampahnya. Loh, ini bukan masalah enak siapa. Ini bicara tentang kewajiban dan tanggung jawab moral yang saudara harus jalankan sebagai orang benar. Katakan amin. Ketika saudara mengetahui ada temanmu, saudaramu melakukan pelanggaran, apa hal benar yang saudara harus lakukan? Oh yang benar. Gak enak hati lah Pak. Itu kan urusannya dia, kepo amat sih. Betul enggak? Itu yang sering kali terjadi tak? Dunia telah berhasil mencetak saudara untuk menjadi begitu individualistik. Seandainya semua kita yang ada di sini yang melihat rekaman ini mulai melakukan hal yang benar, engkau sedang mengubah duniamu menjadi lebih baik lagi.
Dan kalau itu kita lakukan secara kolektif, oh, dunia ini akan mengalami perubahan secara nyata. Saya berdoa setiap kami sebagai orang percaya terus disadarkan, terus dibawa untuk mengalami ada dorongan roh dari dalam batin kami. Kami harus melakukan hal yang benar. Dan saya percaya ketika persepsimu terus alami perubahan, mentalitas dalam hidupmu diselaraskan dengan firman, tidak ada kesulitan untuk saudara melakukan hal yang benar. Karena itu adalah nature-mu. Dan kau lakukan hal yang benar dengan motivasi hati yang tulus. Ketulusan juga mulai menjadi sesuatu yang langka di dunia ini. Tapi ingat baik-baik, sesuatu yang langka artinya punya nilai yang tinggi, yang mahal. Pastikan saudara membawa ketulusan dalam hidup. Itu yang membuat saudara punya nilai lebih dibanding yang lain. Amin. Di tengah dunia ini, Tuhan sedang terus memisahkan antara orang-orang yang bernilai dengan orang-orang yang tidak punya nilai. Mereka yang memiliki nilai ilahi dalam hidupnya akan Tuhan munculkan. Saya ulangi sekali lagi. Saya mau engkau bisa menangkap semua yang saya katakan dengan sikap hati profetis di dalamnya. Ada dimensi profetis dalam batinmu. Oh, Roh Kudus, tolong kami untuk bisa menangkap apa yang menjadi suaramu, menangkap apa yang menjadi isi hatimu, sehingga kami memberi bobot yang lebih di sana. Di dalam nama Yesus, semakin engkau hidup sebagai orang benar, ada nilai-nilai ilahi yang terbangun dalam dirimu. Engkau hidup jujur, engkau hidup dalam integritas ilahi, engkau ikuti tuntunan hati nurani, melakukan apa yang benar. Engkau akan mendapati nilai hidupmu semakin mahal, semakin tak ternilai. Dan itulah yang membedakan engkau dari orang-orang lain. Orang-orang penting, orang-orang besar akan selalu mencari mereka yang memiliki nilai mahal dalam hidupnya. Engkaulah orang yang dicari itu. Saya berdoa Tuhan segera membawa engkau untuk dipertemukan dengan orang-orang yang akan membawa perubahan besar atas kota dan atas bangsa. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, terjadilah atasku. Selamat datang di dalam ruang Tyrannus, the room of revivalists and reformers. Ruang Tyrannus kali ini sangatlah spesial karena diadakan secara live langsung dari Epicentrum Hall Breakthrough City Church dalam Breakthrough Event 2022. Hari ini kita akan mengupas tuntas buku terbaru dari Pastor Stephen Agustinus. Tapi sebelum kita berdiskusi dan bertanya kepada Pastor Stephen, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan para peserta yang hadir di studio kali ini, yang telah berasal dari kota-kota yang ada di Indonesia. Telah ada ratusan orang di tempat ini, dan kita sambut peserta pertama dari Bali. Bali yang pertama. Lalu dari Sulawesi. Lalu dari Sumatera. Dari Kalimantan. Selanjutnya juga telah hadir sahabat dari Pastor Stephen, saudara
rekan pelayanan, Pastor Cyrus Gomez, dan juga keluarga The Rock Church dari Malaysia. Selamat datang Pastor Cyrus. Dan yang selanjutnya, tuan rumah dari Jawa. Langsung saja kita akan mulai live Ruang Tiranus. Hari ini mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita sambut narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Haleluya. Selamat datang Pastor Stephen di dalam Ruang Tiranus Live. Perjalanan menggembalakan bangsa-bangsa. Haleluya. Silakan duduk Pastor Stephen. Thank you. Ya, baik Pastor Stephen, buku terbaru lagi Ya. yang Pastor Stephen tulis. Nah, saya mendengar ini sebenarnya buku trilogi, Pastor. Iya. Sebenarnya kenapa harus ada trilogi dan ada begitu banyak buku yang Pastor Stephen tulis? Ini arah dari buku ini sebenarnya untuk apa, Pastor? Yang pertama tentu saja untuk menjadi sebuah edukasi dan pemahaman dari setiap hamba-hamba Tuhan dan jemaat bahwa gereja Tuhan itu tidak boleh hanya sekedar bersinggungan dengan aspek kerohanian belaka. Karena memang gereja dilahirkan di atas muka bumi ini lewat pencurahan Roh Kudus bukan untuk mengurusi urusan-urusan keagamaan dari umat yang ada. Tapi untuk memastikan agar setiap orang-orang percaya yang tergabung di dalam gereja Tuhan yang dibangun sesuai dengan pola sorgawi, betul-betul bisa berfungsi menjadi eklesia di atas muka bumi ini. Sehingga lewat eklesia yang ada dipastikan sorga akan menjadi real di atas muka bumi ini. Tapi begini Pastor Stephen, artinya gereja hal-hal rohani ini akan menggembalakan bangsa-bangsa yang sifatnya sekuler. Iya. Apakah gereja mampu, Pastor? Bukan hanya apakah gereja mampu, tapi secara ilahi, secara rohani, Tuhan memang sudah memberikan otoritas kepada gerejanya, kepada orang-orang percaya yang mengalami pekerjaan firman dan roh untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, diberi otoritas memang untuk menggembalakan bangsa-bangsa. Itu sudah ketetapan Tuhan. Jadi kalaupun secara lahiriah kita lihat kondisi gereja saat ini sepertinya masih jauh panggang dari api. Iya, belum dengan lagi apa yang ada. Belum lagi Pastor, kita itu minoritas, Pastor. Bagaimana kita bisa menggembalakan bangsa-bangsa yang mayoritas? Tuhan menyebut kita sebagai gerejanya itu dengan sebutan eklesia. Kalau dalam apa istilahnya bahasa sekarang yang kita pahami, ini DPR atau DPRD. Nah memang DPR atau DPRD di sebuah negara itu selalu minoritas karena disebutnya sebagai perwakilan. Tapi yang minoritas ini keputusan-keputusan yang dibuat menentukan mayoritas. Jadi kalaupun saat ini kita sebagai orang percaya, mungkin saudara yang menyaksikan dimanapun saudara berada, saudara merasa, wah kami ini memang minoritas, kami ini memang kecil, nggak apa-apa. Mau memang Tuhan itu menetapkan untuk saudara tidak perlu besar, tapi saudara pasti punya otoritas. Karena sebagai eklesia, kita ini memang ditetapkan jumlahnya lebih sedikit dari masyarakat yang ada. Dan ketika kita membaca dalam Alkitab, Tuhan pun menetapkan kita ini disebut dengan sebutan garam. Iya. Digambarkan dalam perumpamaan itu seperti ragi yang menghamiri adonan. Ragi mesti lebih sedikit dari adonannya, tapi walaupun sedikit menghamiri seluruh adonan yang ada. Iya. Disebut garam dunia. Nah, untuk memberi rasa kepada dunia yang sedang terus menjadi semakin tawar ini, kita nggak perlu banyak-banyak. Kalau ibu-ibu di rumah masak satu panci sop, garamnya nggak mungkin sekilo kan? Betul nggak?
cukup beberapa sendok teh tapi memberi rasa. Nah, itulah fungsi gereja. Mungkin secara jumlah kita ini sedikit, ya. Mungkin secara kualitas lebih sedikit lagi. Iya. Tapi walaupun sedikit, kita memberi rasa, kita membawa perubahan, kita menerima otoritas yang membuat kita mampu memunculkan keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi jalan hidup mayoritas menjadi lebih baik lagi. Ingat baik-baik, jangan terjebak dengan istilah mayoritas minoritas secara politis. Karena kita ini tidak ada dalam struktural politisasi atau politik dunia. Karena kita ini adalah anggota ataupun petugas dari kerajaan sorga. Yesus berkata, kerajaanku bukan datang dari dunia ini. Iya. Jadi jangan terjebak dengan istilah-istilah yang secara manusiawi dimunculkan di dalam dunia politik. Iya. Tapi pastikan kita ini terus berfokus ataupun mengarahkan perhatian kita kepada fungsi kita. Eklesia difungsikan untuk memastikan apa yang ada di pemerintahan pusat itu ada di daerah eklesia yang bersangkutan. Iya. Dalam hal ini kita ini eklesia rohani. Pusat kita ada di sorga. Iya. Tujuan Tuhan menghadirkan gereja atau eklesia adalah memastikan sorga jadi nyata di tempat itu. Iya. Baik, Pastor. Lalu bagaimana wujud konkretnya, Pastor? Karena itu kan aspek rohani, Pastor. Iya. Artinya kalau kita disebut diberi kuasa, artinya akan ada orang yang akan mendengarkan kita dan mengikuti arahan-arahan kita. Betul. Tapi wujud konkretnya ini seperti apa agar itu bisa tercapai, bisa terwujudkan? Gak serta-merta saja, Pastor, orang tiba-tiba mau mengikuti arahan kita. Betul. Saya mendapati terlepas dari plus minus orang menyebut ini musibah, bencana atau apapun. Saya mendapati 2 tahun terakhir ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Ini menggenapi ayat firman yang mengatakan kegelapan itu sedang menutupi dan menguasai bangsa-bangsa. Sementara di dalam gereja Tuhan, itu selalu ada firman pengharapan. Selalu ada firman hidup kekal. Bahkan Alkitab menyebut kita ini sebagai terang dunia. Jadi pada waktu semua orang di tengah pandemik mengalami depresi, stres, takut, khawatir, tidak punya pengharapan, belum selesai COVID-19, perang Ukraina dan Rusia terjadi. Krisis energi mengancam bangsa-bangsa, krisis pangan mengancam seluruh dunia. Orang semakin merasa tidak jelas dengan masa depannya. Tapi beda dengan orang percaya. Nah, perbedaan-perbedaan yang disebabkan karena kita terhubung dengan realitas sorga, ini adalah merupakan titik penghubung yang membuat orang mulai melihat, lah, kita hidup di dunia yang sama. Kita sama-sama mengalami masalah ekonomi. Saya kena PHK, ini juga kena PHK. Tapi saya gusar, saya gelisah, saya khawatir. Dia sekeluarga kok happy-happy, senyum-senyum. Apa yang membedakan? Apa rahasianya? Nah, semua orang yang ada dalam kegelapan, dalam tekanan, ketika melihat ada terang, otomatis akan ditarik menuju terang itu. Dan mereka mendapati, ternyata untuk menikmati terang yang sama, saya melihat ini bukan orang yang spesial bagaimana. Semua kita punya kualifikasi yang sama. Tapi kok dia bisa menikmati sesuatu yang berbeda dibanding yang saya alami dalam hidup sehari-hari. Otomatis orang-orang itu akan mulai datang dan bertanya kepada orang percaya. Apa sih rahasianya? Nah, saat mereka bertanya, itulah saatnya kita mempertanggungjawabkan iman kita. Maksudnya sesimpel itu, Pastor? Yes. Hanya dengan kita bersuka cita di saat kondisi buruk, tetap memiliki damai sejahtera, kita bisa berdampak. Masa sesimpel itu untuk bisa mengatasi hal yang permasalahan yang besar, Pastor? Jangan anggap
masalah besar, rumit, selalu membutuhkan solusi yang juga rumit. Seringkali masalah besar, rumit, itu solusinya simple, sangat sederhana. Seperti misalkan contoh, orang yang lagi uring-uringan, orang yang lagi marah, depresi, putus pengharapan, yang dibutuhkan apa? Solusi jalan keluar dari masalahnya kan? Supaya dia kembali sukacita kan? Nah kita punya kok. Kan kita punya Yesus sebagai sumber damai sejahtera kita. Kita memiliki Yesus sebagai satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Yesus adalah pemelihara hidup kita. Dan itu bukan retorika. Itu kita alami sebagai realita. Nah kita ya tinggal cerita saja apa yang kita alami bersama Tuhan setiap hari. Perkara mereka percaya, ya syukur. Mereka tidak percaya, rugi sendiri. Tapi kalau kita cerita kesaksian hidup kita, atau minimal kita bersaksi tentang orang yang kita kenal deh. Ya kan itu sebuah pengalaman hidup. Tidak bisa disanggah. Wong itu realita kita alami kok. Mereka tidak percaya, ya sudah, salahmu dewek nggak mau percaya. Kalau percaya, tinggal ikuti jejak kaki yang sama, pasti menikmati terobosan yang sama. Jadi jangan biarkan keraguan terus menguasai hidupmu. Jadi artinya Pastor, kita akan bawa mereka masuk Kristen ya Pastor ya? Enggak. Jadi maksudnya bagaimana Pastor? Kan juga firman Tuhan berkata biar mereka jadi gembalakanlah murid-muridku. Maksudnya sebarkan biar mereka jadi murid-murid juga, menjadi orang percaya. Beritakan Injil Kerajaan. Saya pikir ini menjadi salah satu permasalahan yang harus segera dibereskan dalam internal gereja sendiri. Ada banyak orang-orang percaya, ada banyak pemimpin rohani selalu berasumsi bahwa ketika gereja berfungsi, maka gereja harus membuat orang yang menikmati kebaikan Tuhan lewat gereja harus jadi Kristen. Nah ini masalah kita. Itu justru masalah. Oh iya, Yesus tidak datang ke dunia ini untuk mendirikan agama. Dan bahkan murid-murid generasi pertama, generasi kedua itu sama sekali tidak pernah bicara agama. Alkitab menuliskan mereka itu pengikut jalan Tuhan. Ini bicara tentang jalan kehidupan yang sudah dirintis oleh Tuhan kita Yesus, yang hanya tinggal diikuti oleh orang percaya yang lain. Bukan kemudian kita dikelompokkan menjadi sebuah agama. Ini yang gereja harus segera sadari. Tuhan tidak panggil kita untuk memperbesar kekristenan. Tuhan panggil kita untuk menghadirkan realita kerajaan sorga. Itu maksudnya begini Pastor. Artinya apa yang selama ini kita yakini salah dan sia-sia. Karena kan saya juga Pastor kan pernah di sekolah Alkitab Pastor. Jadi diajarkan juga cara menginjil. Pernah datang ke tempat umum lalu pepet-pepet itu orang. Begitu kan? Lalu mulai membuka satu pertanyaan, lalu di ujung pertanyaan itu kita akan berkata, udah yakin mati masuk surga? Pernah melakukan itu kayaknya kita kan? Sama berarti. Nah, ini kan pengajaran yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun diajarkan, tidak hanya di sekolah kita, di gereja pun diajarkan untuk kita membuat orang jadi Kristen. Namanya orang percaya Yesus, yang nggak mungkin agama lain kan, pasti Kristen. Kok salah Pastor? Bedanya di mana dengan memberitakan Injil Kerajaan tadi?